Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, pada pagi yang indah ini Bapa, kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Pagi ini Bapa, kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami apa yang akan kami dengar, menolong membawa hidup kami lebih dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema bulan ini, sains atau ilmu pengetahuan. Judul renungan pada tanggal 2 Juni ini, Gunung Tertinggi. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 57 ayat 15a. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Mari kita dengarkan penjelasannya. Gunung apakah yang tertinggi di dunia? Semua orang tahu itu adalah Gunung Everest, mencapai ketinggian 8.850 meter. Tapi di mana saudara mulai mengukur Everest? Jawabnya di permukaan laut. Tapi bagaimana jika dasar gunung bisa diukur dengan jelas dan ditelusuri terus ke bawah permukaan laut? Maka saudara mungkin saja menemukan sebuah gunung di bumi ini yang lebih tinggi dari Everest. Itu sebabnya beberapa orang menganggap bahwa gunung berapi tidak aktif Mauna Kea atau di Pulau Besar Hawaii menjadi gunung tertinggi di dunia. Mauna Kea berdiri 5.424 meter di atas permukaan laut dan merupakan puncak tertinggi di Hawaii. Padahal sebagian besar gunung ini ditemukan di bawah permukaan laut. Jika diukur dari dasar lautan, ketinggian total akan naik menjadi 10.211 meter, jauh lebih tinggi dari Everest dengan beda 1.360 meter. Gunung Mauna Kea mungkin tidak akan naik lebih tinggi lagi karena gunung tersebut terakhir meletus sekitar 4.600 tahun yang lalu. United States Geological Survey telah menandai tingkat peningkatan vulkanik untuk gunung ini sebagai normal. Gunung Mauna Kea tidak hanya dikenal memiliki ketinggian yang tinggi, tetapi juga lingkungan yang kering dikombinasikan dengan aliran udara yang stabil, sehingga hal ini menjadikan gunung tersebut menjadi salah satu tempat yang terbaik di dunia ini untuk mengamati langit. Faktanya 13 teleskop didanai oleh 11 negara dibangun di puncak Mauna Kea, yang membuat banyak orang tidak senang karena dianggap mengganggu lanskap suci di atas gunung yang istimewa ini. Di dalam mitologi Hawaii, puncak Mauna Kea adalah salah satu tempat yang paling sakral di seluruh pulau dan hanya untuk dikunjungi oleh kepala suku berpangkat tinggi. Ini mengingatkan saya pada Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung Sinai. Tuhan ingin bertemu dengan Musa dan memberikan kepadanya hukum suci. Kemudian ketika Tuhan memberikan hukum ke seluruh bangsa Israel dengan iringan guntur yang menggelegar, tidak ada yang boleh menyentuh gunung itu atau mereka akan mati. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian.
Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Dalam Keluaran 19 ayat 23. Saudaraku, Tuhan telah memberi kita petunjuk tentang cara mendekatinya, karena Tuhan itu suci dan murni dan tidak berdosa, sehingga kita harus datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Hendaklah kita sujud dengan rendah kepada Dia yang di atas. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku yang baik, yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga, terima kasih atas pelajaran yang baru saja kami dengar melalui renungan pagi tentang sains atau ilmu pengetahuan gunung tertinggi, yang mengingatkan bagaimana Musa berada di gunung. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gunung batuku. Engkau adalah sumber kekuatanku. Tolong kami dalam kehidupan kami. Kami selalu rendah hati dan sujud kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat Tuhan yang hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.